Tiga, tiga, dua, satu. Fenomena open learning di dunia. Istilah open learning belakang ini mengemuka dalam khasanah dunia pendidikan di berbagai negara. Konsep ini lahir jawaban terhadap fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian cepat, di mana keberadaannya telah mentransformasi industri pendidikan secara masif di berbagai belahan dunia. Di samping itu, globalisasi yang diwarnai dan dicirikan dengan terbukanya berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan salah satu pemicu lain dari terbentuknya model pembelajaran open learning atau open educational resources. Konsep yang mengedepankan unsur inklusivitas dalam mekanisme dan prosedur pembelajaran serta paradigmatik menawarkan suatu pendekatan baru yang cukup revolusioner untuk diadopsi oleh segenap pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan maupun pembelajaran. Untuk itulah, maka diskursus wacana dan wawasan mengenai konsep belajar terbuka ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh siapa saja yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dunia pendidikan. Konsep open learning dibangun berdasarkan sejumlah prinsip utama yang mencirikan model pembelajaran terkini dan termutakhir. Adapun prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, menempatkan peserta didik sebagai pengemudi. Artinya, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengendalikan mobil pembelajaran yang dikemudikannya dengan cara membebaskannya memilih apa yang ingin dipelajari. Kepada siapa yang bersangkutan ingin berguru. Melalui cara bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan, di mana proses pembelajaran akan dilaksanakan dan metodologi seperti apa yang akan diadopsi. Yang kedua, memberikan peserta didik kendali dari rasa memiliki terhadap proses pembelajaran yang terjadi. Dalam arti kata adalah memastikan tidak adanya intervensi dari pihak lain yang mempengaruhi kebebasan sang peserta didik dalam menentukan aspek-aspek apa saja yang ingin dipelajarinya dan bagaimana cara melakukannya dengan sebebas-bebasnya. 3. Menyusun dan mempersiapkan program pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik tersebut, yaitu mempersiapkan berbagai infrastruktur dan suprastruktur yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu pembelajar yang ingin secara bebas mengendalikan metode serta aspek pembelajaran terkait. 4. Merancang dan menyusun materi, konten, dan sumber daya pembelajaran yang relevan dalam arti kata yang dapat mendukung model dan tujuan pembelajaran terbuka tersebut yang dimaksud terutama dengan memperhatikan karakteristik uniknya masing-masing individu pembelajar dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan dan memanfaatkan berbagai jenis atau beragam teknologi pembelajaran
yang ada di pasaran sebagai piranti atau tools mengemudi sang individu pembelajar dalam melaksanakan kegiatannya, bukan untuk mengambil alih kemudi proses pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian juga mengadopsi secara penuh filosofi belajar mengajar, di mana dalam konteks ini siapapun dapat menjadi pihak yang belajar maupun pihak yang mengajar, tanpa harus dikotomikan antara dua komunitas domain yang berbeda, seperti guru dan murid, instruktur dan peserta, dosen dan mahasiswa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengubah peran guru, dosen, instruktur, dan peserta didik sehingga menjadi sebuah komunitas yang saling berinteraksi dalam kerangka keinginan dan kebutuhan untuk sama-sama belajar melalui proses belajar mengajar terbuka yang diterapkan. Dan pada kesempatan kali ini juga ingin saya kenalkan satu portal yang memberikan satu servis layanan kepada masyarakat yang telah diluncurkan dengan nama Indonesia Open Educational Resources. Bisa dilihat di website www.indonesia-ior.org. Demikian. Terima kasih.